Malam ini, Gus Samsudin kembali mendatangi sebuah rumah yang menyimpan kisah penuh misteri. Di rumah tersebut tinggal seorang ibu yang kerap kali jatuh sakit dengan keluhan sesak di bagian dadanya. Tak hanya sang ibu, anaknya pun kerap mengalami kesurupan secara tiba-tiba. Dan yang lebih mengkhawatirkan, di rumah itu terdapat sebuah boneka yang menurut cerita memiliki aura negatif yang sangat kuat. Boneka itu bukan sekedar mainan, tapi dipercaya ada entitas lain yang menunggunya. Oleh karena itu, pemilik rumah akhirnya memanggil Gus Samsudin untuk melakukan proses ruqyah. Bukan hanya untuk mengusir gangguan, tapi juga membersihkan energi negatif yang menghuni tempat itu. Ambil hikmahnya, karena ini bukan sekedar tontonan, tapi pelajaran untuk kita semuanya. Ada hikmah dan ilmunya. Tonton terus video kali ini hanya di channel Mbah Din 2. Bahkan kula mireng saking Pak Rete niku jenengan sakit. Nggih. Sakit nopo? Raone suku radang paru-paru. Sing diraosne niku pripun? Dalem Dengan raosne niku pripun? sukune. Nggih. Mboten saged mlampah kula. Oh, alah. Rangkang Kayak iso mlaku, rangkang. saulan lebih. Nggih. Kan kula sering mireng saking Mbah Rete nih, saking Pak Rete. Nggih. Kalau adiknya itu loh, adiknya Pak Rete, itu sering kesurupan. Nggih, nggih. Lek teng dalem mriki pernah kesurupan mboten? Pernah. Ini Biasanya ada kan di sini ada boneka. Nah, itu kalau kayak kesini terus tak pegang gitu, pasti walaupun dia nggak tahu saya datang, kalau bonekanya saya pegang itu langsung kontraksi langsung. kesurupan. Yang kemarin tuh pas anak saya yang bungsu sampai lama kelihatannya di belakang bentuknya apa, Bu? kaki. Cuma telapaknya gini ya. Ada di belakang. Ini mana yang izin tanya, di depan apa ada makam teh? Ada Di sana. di Pojok. sana. Makam apa itu, Pak? Kalau itu kalau nggak salah menurut cerita orang-orang tua dulu itu katanya yang itu loh kena lahar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berbicara. Lepaskan dong. Lepaskan. Lepaskan. Siapa sebenarnya? Apa kalian datang semua sini? Saya datang ke sini memenuhi undangan dari Pak Rete. Kalau sudah di situ ya di situ, jangan ganggu. Apa tadi yang mau disampaikan? Yang jenengan takut saya tidak bisa memberi apa? Sampaikan saja. Tolong kaki saya, tolong.
Kaki saya Nangis nih. Amidani fikoti hajati. Pegang. Pulah taku, santai ya. Kamu, boleh ganggu aku. enggak. Siapa yang ganggu kamu? Enggak. Kan di sini kita mendoakan supaya kamu tenang. Iya. Terus yang di sumur itu siapa? Kok saya lihat kayak tinggi besar itu? Teman saya. Oh. Biasanya di sini. Iya. Ngapain di sini? Main sama saya lah. Kamu apa yang di boneka itu? Iya. Kenapa? Oh, yang di boneka itu kamu. Iya. Kenapa kamu di boneka itu? Ya cewek itu senang sama mereka itu. Yang ngomong sama saya. Kan enak. Berteman juga saya. Temennya baik. Nanti dibakar aja boneka. Oh iya. Kamu juga ganggu anaknya toh. Itu kan teman saya, teman baik saya. Tapi jangan kamu ganggu anaknya. Biarin. Iki neng omahe sampean teh. Iya. Masa itu saya. Bangun teh omahmu teh. Adik. Oh, adik, tingkat teh. Bah muning lagi. Sini dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahmi. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin cinta kepada habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin berbakti kepada kedua orang tua, karena siapa yang ingin hidupnya mulia maka harus memuliakan orang tua. Siapa yang ingin hidupnya bahagia maka harus membahagiakan orang tua. Sak bejo-bejone orang hidup di dunia, pengen enak di dunia dan juga di akhirat, caranya satu, harus bisa
membahagiakan kedua orang tua. Dan semoga silaturahmi kita malam ini membuat diri kita semakin sayang, semakin cinta kepada keluarga, kita semakin bertanggung jawab, dan kita semakin bermanfaat. Dan semoga silaturahmi kita ini bisa menumbuhkan tali silaturahmi persaudaraan di antara kita semuanya. Sebelum kita mulai acara malam ini untuk ruqyah rumah, saya Samsudin mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu apabila nanti baik itu dari saya maupun dari anak-anak saya ada yang kita lakukan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya juga mohon doanya dari panjenengan semuanya, semoga apa yang kita lakukan nanti mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermanfaat untuk sesama. Mari kita datang silaturahmi ke rumahnya bapaknya Pak Rete. Ini rumah masa kecilmu, Tete? Iya, Pak. Kamu dulu tempat tinggal di sini? Ikut orang tua apa ikut nenek? Ikut nenek, cuma di depan. Nggih. Assalamualaikum. Sehat, Pak, nggih? Alhamdulillah. Nggih. Jadi, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini rumahnya Pak Rete yang sangat bagus sekali rumahnya, penuh dengan kenangan dan juga cinta. Ini rumahnya Pak Rete. Berarti bapak ibumu di sini, Teh? Iya. Adik-adik. Adik-adik juga di sini. Terus ini adiknya bangun yang sebelah sini nih. Nanti kita tanya-tanyakan dulu ya, apa yang ada di rumahnya Pak Rete ini ya. Semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya. Jangan hanya melihat, tapi juga harus bisa mengambil hikmahnya. Dan juga panjenengan coba dibuka nurnya, dibuka hatinya, biar bisa mengetahui sesuatu hal yang siri yang ada di tempat ini. Paham ya? Jadi harus dengan kesadaran. Kunci supaya kita tahu sesuatu hal yang siri itu harus sadar. Sadar itu ada tiga, ada sadar, menyadari, dan menyandarkan. Ketika kita tidur seolah-olah kita itu nyata, ya kan? Tapi ketika kita bangun ternyata tidak nyata. Sekarang kita pikirkan, apakah kita ini benar-benar sadar dalam kehidupan ini? Apakah kita hanya tertuju kepada dunia, ataukah kita sadar hidup di dunia itu hanya menjadi perantara jalan untuk hidup yang kekal selama-lamanya, yaitu akhirat nanti. Kamu hidup hanya untuk hari ini ataukah untuk nanti? Apakah hidupmu hanya untuk makan hari ini, untuk mencari kesenangan di saat ini, ataukah mencari kebahagiaan selamanya nanti di akhirat? Coba dipikirkan, apakah kita ini sudah benar-benar sadar atau belum di dunia ini? Ketika kamu bersama dengan istrimu, bersama dengan suamimu, apakah kamu cukup hanya untuk hidup saat ini, ataukah kamu tidak menyadari bahwa kamu akan hidup selamanya? Mungkin sekarang kamu dengan suamimu hanya bertahan sekitar 20 bahkan 30-50 tahun. Ketika kamu mencintai pun hanya sementara. Padahal ketika kamu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kamu akan hidup bersama suamimu beratus-ratus tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun nanti di akhirat sana. Jadi jangan gunakan waktu yang sempit hanya untuk sementara, tapi gunakan waktu yang sementara ini untuk selama-lamanya. Ketika kamu melakukan semuanya karena Allah, akan ada kebahagiaan yang lebih lama di akhirat nanti. Semoga ini bisa menjadi ibrah untuk panjenengan semuanya. Sekarang saya minta panjenengan menyadari saat ini panjenengan ada di sini untuk apa? Untuk belajar. Karena apapun yang kita lihat itu adalah pelajaran di dunia ini. Kita hidup saat ini bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti kelak kekal di akhirat sana. Monggo kita masuk dulu ke rumahnya Mbah Rete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih.
Sehat Pak nggih? Nggih. Monggo. Nggih, pun mriki mawon kula. Monggo. Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat Bu nggih. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sepindah kula nyuwun sepura mewakili dari anak-anak santri niat silaturahmi mriki niki wau saking daleme mbae. Alhamdulillah nggih kathah sing remen kalih mbae. Kula niku namung mewakili dari Saskafer Lover mawon. Niki sekaligus kula silaturahmi mriki niku. Bab kan kula mireng saking Pak Rete niku jenengan sakit. Nggih. Sakit napa? Lawane suku, terus suku yang radang paru-paru. Kadang paru-paru. Sing diraosne niku pripun? Dalem Dengan raosne niku pripun? sukune. Nggih. Boten saged mlampah kula. Oh, alah. Berangkang Kayak iso mlaku, brangkang. saulan lebih Nggih. merangkak. Kan kula sering mireng saking Mbah Rete nih, saking Pak Rete. Nggih. Kalau adiknya itu loh, adiknya Pak Rete, itu sering kesurupan. Siska. Oh, Siska. Niku sering kesurupan niku pripun? Indigo. Tahu barang halus lah. Oh, nggih. Wah, tempatnya niku wingit baru dia kerasukan. Di sini kerasukannya teng pundi? Kolam renang Oh, kolam renang. kali tempaan saya. Nggih. Lek teng dalam mriki pernah kesurupan mboten? Pernah. Biasanya Ini kalau- ada Amin, insya Allah. Mm-mm. Kan di sini ada boneka. Nah. Itu kalau kayak kesini terus tak pegang gitu pasti walaupun dia nggak tahu saya datang, kalau bonekanya saya pegang itu langsung kontraksi langsung. kesurupan. Dulunya nggak suka sama kakak ini, nggak suka, katanya nggak percaya gitu loh. Ya itu boneka yang ada di dalam Bonekanya bonekanya. nggak percaya kalau benar-benar dia itu ada. Sekarang pasti kesurupan. Pasti kesurupan. Bonekanya berisik bonekanya itu dari mana? Dari Hongkong. dari Hongkong. Cuma pernah tak anu tuh sebenarnya dari sekitar Jawa Tengah sana loh, Pak. Yang ada di situ. Maksudmu disantet wong ke Jawa Tengah? Yang ada di dalam Boneka itu. bonekanya. Bonekanya. Lebih ke anak kecil korban kecelakaan. Adikmu itu sebelumnya pernah nikah gagal atau memang nggak pernah sebelumnya? Pernah Dia nikah gagal. gagal. Orang mana? Orang Jember. Jember. Orang Jember. Terus ini Indigo, adik sampai niku. Iya, Nanti kita lihat bonekanya itu ya. Boleh? boleh. Nanti aja santai. Mungkin mawon. Jadi iya, Indigo itu kalau di dalam ilmu hikmah itu malah penyakit indigo itu. Jadi dua dalam hal mata batin. Mata batin kan umum. Kalau kasaf kan bahasa akidah, bahasa agama. Jadi ada yang lewatnya hati itu khatirah. Ada yang lewatnya pikiran, atsna, itu gangguan. Makanya kalau di dalam ilmu tarekoh, ilmu hikmah, ketika sering ada bisikan, sering ada kerasukan, itu penyakit, bukannya kelebihan, itu penyakit. Apalagi kalau dibarengi dengan suka marah, apalagi kalau dibarengi dengan gampang marah, itu tambah masalah lagi gitu. Ya, gampang marah dia. Emang dia pemarah. Pemarah. Gimana saya mau bilang gitu nggak enak. Tapi cepat reda. Sudah. Alhamdulillah berarti ada pengendalian diri. Spontan lah. Terus kemarin juga sempat ada penampakan di belakang. Kalau penampakan Itu gimana ceritanya? sering. Kalau kenampakan deh di sini itu memang tempat memang. Di belakang. Kaki kan ya. Cuma kaki. Sering lewat dalam rumah itu sering. Tapi kalau saya kan cuma tahu sekelebat gitu. Semuanya sudah tahu, nggak pernah tahu di bapaknya. Cuma saya yang belum pernah. Sekelebat itu cuma
kaki segini. Tapi yang kemarin tuh pas anak saya yang bungsu sampai lama kelihatannya di belakang. Bentuknya apa, Bu? Itu cuma Kaki. kaki. Cuma telapaknya gini ya. Anak saya yang bungsu ya nangis ketakutan. Kaki tok jalan, Bu? Kaki tok. Buntung berarti? Ya, cuma Ya cuma yang satu kelihatan kok. cuma kaki yang Kaki. Sampai tingginya mungkin ya? Iya tinggi. kakinya cuma satu. Kakinya cuma satu, Bu? Satu. Dilihat anak saya dikira itu kucing. Lah malah gini kan. Gini gencek gini. Kayak orang gedrek loh. Kayak orang gedrek. Saya dengar aja merinding, guys. Di belakang. Di belakang. Kok di belakang itu lagi apa, Bu? Kok ngeliat itu? Ambil gelas. kan karena dapurnya sempit kan gelasnya aja di belakang. Ini mohon yang izin tanya, di depan apa ada makam teh? Ada Di sana. di Pojok. sana. Makam apa itu, Pak? Kalau itu kalau nggak salah menurut cerita orang-orang tua dulu itu katanya yang itu loh kena lahar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gunung Gelut. Berarti orang kena lahar. Iya. Tapi tahunnya Ya setahunnya mungkin ya sebelum tahun 65. Iya. Waktu meletus gunung 45 apa Gunung Gelut. sebelum sesudah merdeka apa itu loh. Pas katanya mbok sing genah itu kebakar gitu berarti ya badannya ya. Blondet. Londot. ada di dapuran pring. Lek mboknya si Kan jelas. teng ngriki juga ada, terus teng pinggir jalan sana juga ada. Itu ya katanya orang ketera lahar itu. Menurut cerita. Kalau di dalam rumah ini emang sering sekelebat. Saya sering tahu. Kadang-kadang jalan cuma segini, tapi kakinya 2. Kadang-kadang keluar dari kamar mandi. Kamar mandi di belakang. Iya. Ini teng dapur. Cuma naik kula sering pernah. Mengerikan sekali ya, guys. Meskipun kula tak izin selawatan teng mriki. Monggo, monggo. Mugi-mugi sedayane asal ridane Gusti Allah. Amin. Nggih, sederenge kula nyuwun sepura lawi wonten lepate. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dibakar. Alhamdulillah di sang hijau aja, yang hijau ya. Bunganya dibuka. Satu aja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa di sini. Monggo ditata hatinya. Kita cengengesan, fokus. Ditata hatinya untuk bersolawat, untuk mendoakan yang berada di tempat ini, baik yang zahir maupun yang batin. Dan ketika kita mendoakan yang baik-baik, nanti yang datang pun juga baik-baik. Coba untuk jenengan belajar fokus, lihat ke bawah, fokus, hatinya dikir. Tuh. Jangan lihat ke sana ke sini. Itu tandanya kamu gak fokus. Karena tidak gampang untuk bisa menyadari dan juga menyandarkan kepada Allah itu tidak gampang. Kalau hatinya belum mantep, antep, netep, itu tidak akan bisa. Seseorang itu bisa sadar
menyadari dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika pikirannya, hatinya, perbuatannya itu di jalan Allah, selaras antara hati, pikiran dan juga perbuatan itu dalam satu perbuatan. Bisa anggap kamu masih kecil lah, apalagi di pondok belum lama, tapi harus saya didik. Nanti kalau nggak saya didik nanti nggak jadi apa-apa nanti. Kasihan karena kamu datang di pondok itu niatnya untuk belajar. Nanti kalau tetap tidak belajar tidak jadi apa-apa. Sudah ada yang datang, tidak apa-apa. Saya lanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, panjenengan semuanya sekarang ini berada di sini bukan suatu kebetulan, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada pelajarannya. Siapapun orangnya yang bertemu kita itu menjadi pelajaran untuk diri kita. Dan apapun yang kita ketemukan di dalam hidup ini adalah untuk menjadi pelajaran untuk hidup kita. Saat ini panjenengan datang ke rumahnya orang tuanya Pak Rete. Sampean harus tahu kalau Pak Rete pun juga berjuang untuk pondok kita. Jadi jangan mengira kita kesini hanya silaturahmi, apalagi mohon maaf hanya menganggap bikin konten, bukan. Panjenengan harus benar-benar ditata hatinya di sini untuk mendoakan saudaranya, keluarganya Pak Rete. Karena kembali saya katakan, ketika niat kita tulus, niat kita baik, nanti dampaknya juga pasti akan baik, kembalinya akan baik kepada diri kita. Jika ada orang yang mengatakan belum tentu orang yang kita baiki baik kepada kita, belum tentu juga yang memberikan kebaikan itu orang yang kita baiki. Bisa jadi Allah mengirimkan makhluk-makhluk lainnya, orang lainnya untuk baik kepada diri kita. Jadi ketika kita baik pasti kembalinya baik, walaupun toh tidak dari orang yang kita baiki. Nanti Allah akan mengirimkan kebaikan itu lewat orang lain, bisa nanti sekarang atau bahkan ketika kita mati. Ini pengalaman saya. Jadi ketika ada orang yang kerja di luar negeri sering membantu orang, ketika itu beliau kecewa. Kenapa? Karena setiap orang yang beliau bantu tidak membalas baik, bahkan menipu. Saya sampaikan ke orang tersebut, kalau setiap kebaikan kita dibalas sekarang, terus nanti di akhirat kita dapat apa? Jadi terus lakukan kebaikan. Paham ya? Saya minta untuk hatinya ditata. Kita sholawatan, aja ceringas-ceringis, aja pikirane ning ngendi-ngendi, aja matane kemana-mana. Fokus. Ketika jenengan fokus, nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Orang fokus itu hanya ketika mantep, netep. Makanya pegangan saya itu batu, bukan batu buat jimat, tapi lebih kepada filosofinya. Kita harus dengan pahami. Ceringas. Ada masanya untuk bercanda, tapi saya bisa melihat mana yang bisa fokus, mana yang tidak. Harus belajar. Al-Fatihah. Ya. Saya tahu ini beliau ada yang sudah masuk ke tubuh Pak Rohman. Jadi sebelumnya untuk Kang Kahar ini saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saat ini saya berbicara?
Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Assalamualaikum. Siapa saya berbicara? Ikan gobang. Tangguh harus. Siapa sebenarnya? Apa kalian datang semua sini? Saya datang ke sini memenuhi undangan dari Pak Rete sebagai anak pemilik rumah ini. Karena rumah ini merasa terganggu. Apa jenengan yang mengganggu? Tidak. Bukan mengganggu sama, tidak mengganggu. Terus kenapa jenengan masuk ke tubuh raganya beliau ini? Kenapa? Saya yang di sini. Panjenengan yang di sini. Terus panjenengan di sini kenapa? Ada apa panjenengan di sini? Ya, saya dari sini. Sebelum ada ini, saya di sini. Apakah jenengan mengganggu tempat ini, pemilik rumah ini? Tidak. Terus kalau jenengan nggak mengganggu, sekarang masuk ke tubuh beliau ini, apa yang pengen jenengan sampaikan? Aku merasa terganggu. Kan saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Bahkan saya di sini bawa dupa kembang sebagai bentuk salinan silaturahmi. Tidak mau itu. Maunya apa? Maunya apa? Tak bakalan ngasih, aku bilang juga. Ya coba bilang dulu. Sama yang di boneka itu siapa? Bukan dari keluarga jenengan? Tidak. Mengganggu anak kecil atau tidak? Iya. Kalau sudah di situ ya di situ, jangan ganggu. Apa tadi yang mau disampaikan? Yang jenengan takut saya tidak bisa memberi apa? Sampaikan saja. Darah kambing mau? Ayam cemani? Ya jangan darah orang. Apa ada hubungannya jenengan dengan makam yang ada di depan itu? Iya. Apa hubungannya? Saya. Sampai sebagai korinya. Karena buat saya nggak ada arwah. Arwah sudah kembali ke alam sana. Arwah itu sudah kembali kepada Allah. Sudah mempertanggungjawabkan. Sampai korinya. Kalau yang sumur yang ada di depan, nggak ada hubungannya dengan jenengan? Tidak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ada salahnya. Saya nggak mencari musuh, saya carinya saudara. Saya datang ke sini pun silaturahmi sesama makhluk Allah, sama juga makhluk Allah. Ya, terus kenapa? Ya Yang datang sama kamu ujung-ujung ikat saya. kalau sampean itu ndak bertingkah, sampean itu ndak marah-marah, ya ndak. Kalau sampean nggak mengganggu saya, yang melindungi saya pun juga ndak akan mengganggu panjenengan. Asalkan panjenengan itu tidak mengganggu. Kita kan tidak boleh saling mengganggu. Saya tanya, jenengan muslim atau bukan? Pantesan. Karena memang kita mau membaca asma Allah di sini. Kenapa? Saudara-saudara jenengan, kaumnya jenengan, bangsanya jenengan nggak suka kalau di sini kita bacakan asma Allah. Ya. Buat apa baca-baca gitu? Asma Allah itu mengagungkan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Dia yang sudah menciptakan kita dan juga alam semesta. Kalau kita tidak beriman, ya tidak masalah. Tapi jangan saling mengganggu, hidup sendiri-sendiri. Assalamualaikum salam ya alimul khadami badan. Al-Fatihah. Semoga panjenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan tidak digunakan oleh bangsa jin untuk menyakiti sesama manusia. Saya mohon maaf apabila ada salah dari saya, dari anak-anak saya yang mungkin mengganggu panjenengan.
Assalamualaikum salam. Bagaimana kabarnya jenengan? Gimana kabarnya? Tolong saya. Saya bacakan sholawat supaya dingin ya. Tolong. Allahumma sholli Tolong. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tolong kaki saya, tolong. Al-Fatihah. 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 Tolong saudara-saudaraku yang Panjenengan meninggalnya kenapa? terbakar. Panas. Tolong kaki saya kita doakan. Kami mewakili dari semuanya termasuk saya, ketika punya salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong balikin kaki saya, tolong. Semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa merubah takdir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tadi yang pertama ada yang memang bertempat tinggal di tempat ini. Beliau merasa terganggu dengan adanya diri kita. Walaupun kita tidak niat mengganggu, kita niatnya baik, tapi kalau ada yang tidak baik merasa terganggu, terikat. Tapi tidak apa-apa, yang penting niat kita baik. Yang kedua ada bangsa Korin, ada
ada seseorang yang dulu meninggal karena terbakar, jadi merasa tersiksa korinnya. Nah, ini butuh pengetahuan untuk anak-anakku ketika panjenengan merasakan, karena sangat tipis sekali korin itu merasakan apa yang dirasakan oleh pancernya, oleh kehidupan yang dulu terjadi di dunia. Mereka sangat paham, makanya bisa merasakan dan menyerupai. Ini yang kadang disebut sebagai arwah, padahal itu korin. Makanya butuh pengetahuan akidah yang sangat kuat supaya kita nggak dipelesetkan kalau semuanya bicara ini dan itu. Jadi ada yang meninggal terbakar, ya kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa tenang di sana. Al-Fatihah. Iya, kenapa sering di kamar mandi itu karena kepanasan, merasa kepanasan. Al-Fatihah. Saya juga melihat di belakang itu ada ini sosok kuntilanak genderuwo itu yang tadi sempat mau masuk ke tubuh saya. Tadi ada pocongan. Ya, mohon doanya dari panjenengan semuanya, semoga semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan apapun, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting untuk pemilik rumah ini, saya minta untuk dikuatkan akidahnya, jangan mudah marah, jangan melakukan maksiat, dijaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, berbanyak baca surat Al-Ikhlas Falaq An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan ala Sya'abul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadiyatin wa karamatin Sultan ala Sya'abul Qadir Jalani. Al-Fatihah. 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 Boneka yang katanya sering ada penampakannya, monggo Pak Rete sama kameramen, gimana tempatnya? Kita lihat boneka yang menjadi tempatnya jin. Ceritanya itu gimana teh boneka itu teh? Itu setelah adik saya sulit kalau diceritain panjang sih Pak. Bahwa ada kejadian masa lalu yang menimpa keluarganya adiknya Pak Rete, sehingga dari kejadian itu sampai akhirnya berdampaklah ke psikis beliau sampai ke boneka ini. Kalau boneka ini ceritanya gimana deh? Ini kan sebenarnya dari Hong Kong. Dulu sih pernah tak mediatorin, katanya dari daerah Jawa Tengah, korban kecelakaan. Tapi karena suka sama adik saya, selalu ngikutin gitu loh Pak.
Waktu itu adik saya dari Borobudur kalau tidak salah. Pulang dari situlah sering kesurupan gitu. Bukan ini ya, bukan si orang ya, bukan orang mau nyantet ya, adikmu terus karena nggak bisa ngenai adikmu terus akhirnya jin itu masuk ke boneka itu, bukan gitu. Hampir sama kejadiannya waktu itu. Kalau hati saya loh ya, kalau hati saya itu semacam ketika ada yang mau mengguna-guna adikmu gitu, ada yang dikirimkan. Nah yang dikirimkan itu dia ndak masuk ke tubuh adikmu, tapi dia masuk ke boneka Iya. itu. Itu Karena yang saya rasakan gitu sih. lebih menjaga adik saya sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang janggal atau ada kan itu seling mengingatkan adik saya gitu. Jadi bonekanya sering mengingatkan Allah adik Akbar. saya. Saya melihat ada ini kayak cahaya merah itu loh. Ada cahaya merah. Ya, karena dari bangsa seperti itu, sekarang kan adik saya kan punya anak, Pak. Itu kadang digangguin karena apa? Kasih sayangnya kan lebih ke anaknya daripada ke bonekanya. Seperti itu. Terus kenapa bonekanya itu nggak dibuang ya nanti mas? Pernah mau tak ambil, saya sudah rencana tak ambil, saya kesini tuh adik saya langsung kesurupan. Terus bilang gini, Mas bonekanya goreng itu enak gusi, goreng pondok. Pernah bilang gitu Pak? Karena sering ganggu anaknya. Iya lah, kono ganggu anakku mas, aku goblok lagi. Jadi gue baik. Ya nunggu dikintir kene kali deh. Iya. Tapi ya butuh proses juga, larungan terus. Ya nanti kita tonton. Saya pengennya nanti biar tuntas itu nunggu adikmu pulang. Adikmu pulang itu ngasih tahu saya tak kesini. Iya. Kita masuk, izin masuk deh. Dilihat aja dulu deh. Yes, itu aja dulu. Cing di deh. Ini Pak. Pojokan gitu. Pojok gini deh. Iya. Allahu Akbar. Biasanya kayak senyum gitu sih misalnya. Oh Allah, iya deh. Innalillahi wa Astagfirullah. Itu anu loh Li, yang di dalam situ Li. Ini loh Li. Nih. Saya nggak kerasukan loh ya, saya cuma menggambarkan apa yang ada di situ. Karena perbincangan itu iya, anak kecil yang keguguran deh. Nggak cuma satu yang di dalam boneka itu, ada anak kecil yang keguguran, minta disempurnakan. Ini saya nggak mengada-ada karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya yang saya rasakan saja. Ini kalau saya buka itu, saya ikuti itu, ya loncat-loncat. Gak cuma satu, jadi ada banyak, ada 5. Salah satunya anak kecil yang paling dominan itu. Gitu, anak kecil. Kadang-kadang seperti ketawa itu ya teh. Amit ya. Ini kamarnya siapa teh? Kamarnya adik dulu Pak. Kalau bisa ya jangan di ini teh, tambah kuat ya kalau di sini. Harus ditambah. Soalnya baru pembangunan ini jadi semrawut. Ya Allahu Akbar. Dingkluk dia Li. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, Bismillah. Bawa ke anu nggak apa-apa Pak.
berhenti dulu deh. Saya malah seperti mau ketawa seperti anak kecil-kecil itu saya. Mau cingklak-cingklak saya, tapi saya tahan saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada 5 bangsa jin yang menempati tubuh boneka ini. Ada bangsa jin yang namanya Abdul Jumud ada. Semacam anak kecil yang belum disempurnakan. Ini masalah boneka ini nanti saja deh. Nanti saja. Saya ingin langsung berhubungan dengan adik jenengan. Biar nanti kita tuntaskan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Antara HP sama towernya harus dibersihkan bersama-sama, karena boneka tadi sebagai towernya dan adik jenengan sebagai HP-nya. Kalau dibersihkan hanya salah satu, nanti tidak bisa kafah, tidak bisa total. Nanti nunggu adik jenengan tidak apa-apa. Jujur, bukan hanya jenengan, tetapi saya sendiri pun juga begitu dulu. Saya punya pengalaman sama anak saya, namanya Aulia Syifa itu. Saya dulu pernah punya boneka pewanjang. Pernah beli itu, ketakutan. Sampai sekarang kemarin pulang dari pondok itu, ceritanya saya buka video-video lama lah. Terus, ya ingat ini ndak itu? Iya, ayah ingat boneka hantu toh. Saya bilang gitu. Oh, dulu waktu ayah masih ngerosok dulu, aku kecil waktu kamar mandi nih bonekanya bisa gerak-gerak sendiri. Iya gitu. Nah, waktu itu saya masih awal-awal belajar ilmu hikmah. Belajar awal-awal ilmu hikmah, akhirnya ya boneka itu saya singkirkan. Saya tidak tahu kenapa ya, semacam mungkin ada foto, gambar-gambar, atau bahkan ini boneka-boneka yang menyerupai orang itu sering ditempati oleh bangsa-bangsa jin. Sering sekali deh. Boneka pun begitu. Ini pengalaman pribadi saya. Apalagi yang boneka-boneka yang menyerupai anak kecil, yang boneka yang kakinya panjang itu loh, yang anak kecil itu loh. Itu. Allahu a'lam bishawab. Saya sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas pengalaman saya sendiri, saya nggak mengada-ada. Dulu pun juga begitu, punya boneka anak kecil itu ya ada yang menempati gitu. Jadi mungkin lebih baik janganlah itu. Kalau boneka-boneka seperti hewan itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau boneka berbentuk orang itu kalau bisa jangan. Gitu. Apalagi kadang kita pegang boneka terus diajak bicara, itu benar-benar mengundang mereka loh, kayak main celangkung loh. Al-Fatihah.
Ini sekarang ini di sana itu ada masih ada yang ini belia itu. Astagfirullahaladzim. Kita doakan bersama ya. Ada tasbih mana sayang? Ada yang buat tasbih? Monggo kita lakukan doa di tempat ini. Bagi panjenengan semuanya, subscriber lover yang mau ikut berdoa silahkan. Nanti bisa disiapkan garam dan bidara. Nanti bisa disiramkan di dalam rumah. Yang pertama tentu Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah Sultan Ali Abdul Qadir Jailani 11 kali, dan nanti ikuti doanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Liridha Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tak lanjut, aku njaluk sepura banget ya teh ya. Nggih nyuwun sepura banget karo bapak sampeyan. Tak jaluk ya sing eling lan waspada, sing hati-hati. Urip ki ora selawase. Aja nuruti kesenangan. Ya. Aja nuruti kesenangan, aja nuruti hawa nafsu. Kanca-kanca sing elek mending ditinggal timbang tambah kacau, tambah bubrah. Ya lah iso wis ditinggali masih ate. Ya tinggal kapiane dhewe. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bila kesusi ibumu sapa jenenge teh? Sugiya. Ya muga-muga diparingi kesabaran ya. Al-Fatihah. Iya. Semoga keluarga kini diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Adik sampeyan diparingi kekuatan ya, paringi kekuatan ibadah. Al-Fatihah. Ya hadrati Sultan Ali Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sri fi sa'il asma'i ingkang bareksa wonten patinggal pekarangan mantikal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammad, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammad, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani fi qadai hajati. Pegang. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Muhammadin. Allah. Udah, lepasin. Pintunya apa? Pintunya keluar aja, tahan. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidina Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani fi qadai hajati wa ya qadil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhidi Aba Muhammad, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusa Sumadani, Ya Muhammad Subhani, Ya Muhammad Kamu cantik ya. Ya cantik. Ya. Ayo. Saha dia? Saha. Ini siapa ini? Ulah marah-marah. Halo. Ulah marah-marah. Ulah takut, santai ya. Kamu Yang boleh ganggu aku. Enggak. Siapa yang ganggu kamu? Enggak. Kan di sini kita mendoakan supaya kamu tenang. Jadi kamu enggak usah takut. Ada Pak Rete itu loh. Kamu udah kenal Pak Rete apa belum? Namanya Ricky, kenal ya? Sudah kenal? Kenal lama? Pak Rete nakal apa enggak orangnya? Suka main perempuan apa enggak? Enggak. Kamu udah lama di sini? Saya tanya. Yang biasanya sering nongol kakinya panjang itu siapa? Siapa yang kakinya panjang sering nongol itu? Kamu tahu enggak? Itu rencana makam. Oh, yang di makam sana. Iya. Di sini ada makamnya. Iya. Oh, di mana? Di sana. Oh, di depan sana ada makam. Ada makam deh. Ada. Oh. Iya. Terus yang di sumur itu siapa? Kok saya lihat kayak tinggi besar itu? Itu teman saya. Oh. Biasanya di sini. Iya. Ngapain di sini? Main sama saya lah. Main sama kamu. Kenapa kok suka mainnya di sini? Emang tempat saya di sini dari dulu. Tempatmu dari dulu di sini. Iya. Tadi saya lagi baca Asma Allah, terus kamunya kok tiba-tiba bisa masuk itu kenapa? Panas, berangkat panas. Berarti kalau saya baca Asma Allah itu kamu panas. Iya, makanya jangan baca itu. Apa sih? Orang baca Asma Allah kok panas. Berarti di sini kalau buat baca Asma Allah kamu ya panas. Iya. Kalau gitu biar tak suruh baca Asma Allah aja di sini.
biar kamu nggak kesini. Soalnya kalau kamu di sini ada yang terganggu. Kamu apa yang di boneka itu? Iya, kenapa? Oh, yang di boneka itu kamu. Iya. Kenapa kamu di boneka itu? Ya, cewek tuh seneng sama boneka itu. Dia ngomong sama saya. Kan enak. Ada temannya juga saya. Temennya banyak. Iya. Yang di boneka itu banyak. Iya. Kamu umurnya berapa toh? Kok kayaknya masih kecil? Iya, masih bocil. Masih bocil. Makanya boleh suka sama saya. Masih bocil tapi udah tua ya. Enggak lah. Masih bocil, cantik. Tapi nggak boleh suka sama saya. Iya. Masih bocil tapi umurnya udah tua. Tapi kelakuannya masih kayak anak kecil. Enggak, Abah cantik, Bah. Kalau ngaca kalau cantik, ambilkan kaca. Kaca apa namanya, cantik, bocil tapi umurnya udah ratusan tahun. Piye toh. Mau tanya, kalau aku kesini kamu kenapa selalu masuk di adikku? Adik kamu tuh gampang dimasukin. Nanti dibakar aja boneka. Oh iya. Kamu juga ganggu anaknya toh? Itu kan teman saya, teman baik saya. Ya, tapi jangan kamu ganggu anaknya. Biarin. Malah nangis anaknya. Nggak boleh dibakar, Bu, bonekanya. Ya kalau kamu ganggu ya tak bakar. Jangan. Mendingan kamu tak kasih tempat tinggal yang lain aja. Di pohon bambu itu loh. Di sini aja. Di sini kamu ganggu. Mending kamu pindah ke kuburan. Nggak mau. Ya, jangan di sini toh. Di sini itu tempatnya orang, bukan tempatnya demit. Ya? Tenangnya teman saya. Enggak, temanmu juga ya tak pindah. Temanmu ya tak pindah. Terus nantilah nunggu adiknya balik itu kalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Kamu di situ, tapi kenapa mau kesini terus? la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Keluar. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Sediain garam krosok, air wudhu ditampung sama air kembang. Taruh di piring. Terus air di baskom, kerain kembang itu.
sama air wudhu, orangnya suruh wudhu. Udah Pak. Kapan itu sama tadi? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sire Allah, tate Allah, wujude Allah, afale Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula Samsudin murid saking Mbah Saridin. Murid saking Nabi. Nyuwunaken dumateng Gusti Allah. Assalamualaikum salam ya ahmil khadami minal badani. Kapan kamu lah jatuhnya baca akhirat selamatannya. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadratis Sultan Ali Syah Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmat. Minakal. Kerja apa mau sukses. Dengan aku nangin. Hati ini kantil mana Gusti Allah. Sarana kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Husakulani ya Kutub Rabbani ya Khusus Sumadani ya Muhammad Subhani ya Muhid Abba Muhammadin Sayyidina Syah Abdul Qadir Jalani agisni agisli wa midani fi qadi hajati wa yaqdir. Ya Allah ya Allah ya Rabbi, hibarnya barokahnya Tuhan Syah Abdul Qadir Jalani. Saya meminta selamat dan meminta ya Allah semua gangguan ikatan yang mengikat dalam ini hilangkan dah Rasulullah. Al-Fatihah. Iya. Mbah Rete disiramkan dari depan ke belakang, terus kedeng kelornya nanti garam. Setelah itu nanti diazani 4 penjuru rumah. Disiramkan dari depan belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, mohon doanya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu tugas lagi, yaitu tentang adiknya dan juga tentang boneka itu. Terus ikuti lanjutan perjuangan kita di tempat ini. Ikuti oposisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.